Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tetap kuliah walaupun secara sinkron. Oke, pada pagi hari ini kita akan menjalani kuliah untuk kelas pengelolaan limbah industri untuk pertemuan 5 mengenai pemilihan teknologi untuk pengelolaan limbah industri. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita akan memilih teknologi dalam hal limbah industri dan juga teknologinya apa saja seperti itu. Nah, yang pertama adalah ini adalah overview untuk pengelolaan limbah untuk materi hari ini. Yang pertama adalah proses di industri, kemudian wastewater from industrial process, kemudian teknologi untuk pengelolaan limbah industri dan cara untuk memilih teknologi limbah industri dan juga contoh IPAL di suatu limbah industri. Yang pertama adalah mengenai proses di dalam industri, proses industrial, proses untuk di dalam industri ya, bukan dalam wastewater, ada proses dalam suatu industri yang mana sebenarnya suatu limbah dalam industri itu akan berkaitan dengan si bahan baku. Nah, bahan baku seperti yang dijelaskan kemarin, bahan baku ini akan berkaitan dengan kira-kira bahan baku apa saja yang akan dipakai dalam memproduksi suatu produk yang mana nanti bahan baku itu akan menghasilkan produk dan menghasilkan suatu limbah yang akan diolah nantinya. Nah, di sini untuk bahan baku ini biasanya kita akan memiliki proses-proses yang dilakukan untuk melakukan kegiatan pemurnian. Sehingga di sini ada beberapa kegiatan pemurnian berupa pre-treatment dan juga meningkatkan kualitas dari suatu bahan dan juga menghilangkan removal menghilangkan impurities dalam satu bahan. Nah, sehingga di sini kegiatan untuk rata-rata pada produksi ada namanya persiapan bahan baku yang di sini kita akan menghilangkan kandungan-kandungan yang ada dalam si bahan baku. Jadi beberapa impurities, meningkatkan impurities, kemudian meningkatkan bahan-bahan yang tidak digunakan itu seperti dilakukan pada tahap awal. Nah, kemudian kita akan melakukan prosesnya akan menghasilkan suatu produk dan limbah. Nah, di sini limbah ini akan kita kirim ke pengolah limbah dan nanti produk ini akan dikirim ke proses purifikasi produk dan beberapa limbah dari proses purifikasi ini akan kita bisa kembalikan ke dalam di dalam proses sebelumnya. Atau nanti purifikasi ini juga bisa dikirimkan ke proses pengolah limbah di sini. Dan biasanya di sini beberapa proses yang rejection product ini rata-rata akan digunakan kembali. Nah, sehingga di sini untuk kegiatan-kegiatan ini, proses ini akan ada kegiatan namanya proses recycle, proses recovery. Jadi kita putar kembali bahan-bahan tadi atau kita putar kembali bahan baku yang digunakan untuk proses produksi tadi, dan beberapa yang kita recovery kita ambil kembali untuk mengambil manfaatnya seperti energi ataupun bahan kimia. Dan juga beberapa limbah itu kita akan melakukan kegiatan recycle atau reuse terutama untuk yang air. Nah, sehingga di sini air itu rata-rata dalam proses industri itu jarang sekali dibuang. Mereka rata-rata itu mereka olah dan mereka gunakan kembali untuk proses di dalam industri. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan suatu proses produksi menjadi lebih baik dengan cara reaktor dan reaksi yang terlibat. Maka beberapa proses pengolahan bahan baku itu akan dilakukan dengan bagaimana sistem dan pemilihan reaktor tersebut dan bagaimana reaksi yang terlibat untuk meningkatkan kualitas produk. Dan juga ini akan berkaitan dengan nanti seberapa besar limbah yang dihasilkan dari si produk tadi. Nah, sehingga di sini rata-rata ketika ini telah dilaksanakan semua, maka kita akan masuk bagaimana kita mereclaim, bagaimana kita akan mengambil beberapa limbah yang bisa digunakan tadi, seperti tadi recovery, reuse, dan juga recycle, seperti itu.
Oke. Nah, sehingga di sini untuk mengolah limbah ini maka sebaiknya memang seperti kita materi sebelumnya adalah bagaimana kita mengurangi produksi limbah dengan cara pollution prevention ataupun menggunakan waste minimization. Oke. Lanjut, nah di sini ada beberapa highlight bagaimana kita bisa mencegah perusakan lingkungan atau mencegah eh, mencegah untuk kontaminasi di lingkungan. Yang pertama tadi adalah kita bagaimana menghilangkan atau mensubstitusi hazardous dan toxic chemical, reaksi kimikal. Jadi kita hilangkan beberapa beberapa bahan-bahan yang zat berbahaya ataupun mengandung zat kimia, dan ini akan kita ganti dengan bahan yang rasanya itu memiliki eh, yang lebih baik dan tanpa ada pengurangan produk dan juga mampu menekan jumlah limbah yang dihasilkan. Yang kedua adalah yang tadi, ketika tadi kita ingin memurnikan si bahan baku tadi, raw material, kita menggunakan beberapa solvent ataupun katalis yang digunakan untuk meningkatkan impurities atau menghilangkan kandungan-kandungan pengotor. Jadi kita impurities ini menghilangkan kandungan pengotor atau meningkatkan puritas. Puritasnya kita tingkatkan dengan cara apa? Separasi, kita filtrasi, yang mana ini pasti akan membutuhkan suatu usaha, baik itu menggunakan alat, menambah alat, pasti juga ada biaya yang akan kita keluarkan. Nah, sekarang di sini yang ketiga adalah bagaimana suatu effluent tadi, suatu effluent dari pengolahan limbah itu dia tidak mengandung kandungan yang toksik. Kemudian tidak mengandung polutan-polutan yang berbahaya. Nah, di sini bagaimana kita mencegah tadi adalah ketika kita tadi telah mensubstitusi bahan baku dengan bahan yang lebih baik tanpa ada zat kimia yang berbahaya, maka pada effluent pun juga akan besar kemungkinan tidak mengandung kandungan yang toksik dan kandungan metal ataupun kandungan organik yang berbahaya lainnya. Nah, sehingga di sini kalau dalam suatu bahan baku mengandung zat toksik, maka pada effluent akan besar kemungkinan memiliki kandungan toksik juga. Oke. Nah, yang keempat adalah bagaimana mengontrol ketika ada kegagalan dalam proses produksi. Nah, biasanya kegagalan dalam proses produksi ini akan menyebabkan tidak sempurnanya proses reaksi untuk membuat satu produk, maka akan beberapa bahan baku tadi akan langsung menjadi limbah, dan itu akan menyebabkan kenaikan debit atau kenaikan beban pengolahan di dalam IPAL nantinya. Nah, sekarang sini bagaimana kita bisa mengontrol polusi ketika ada failure, kegagalan, baik itu dalam mengolah limbah ataupun dalam proses produksi nantinya. Ini adalah 4 poin yang harus kita pertimbangkan ketika bagaimana ingin menjaga atau meningkatkan kualitas dari lingkungan nantinya ketika ada proses industri. Nah, sini adalah beberapa kandungan dalam beberapa dalam limbah industri. Ini adalah beberapa industri dan juga beberapa kandungan yang akan mungkin dimiliki oleh masing-masing industri tersebut. Contoh pada bagian dairy atau ternakan itu menghasilkan susu, pasti ada kandungan SS, milk residu kandungan sisa susu, lemak, dan juga beberapa karbohidrat dan protein. Contoh untuk yang bagian minyak dan refinery, minyak dan juga refinery ini adalah pemisahan atau gradasi minyak. Di sini ada berupa pasti minyak dan juga petrochemicals dan juga slash yang dihasilkan. Sedangkan untuk yang mining ada berupa solids, metals, zat asam, juga garam-garaman. Nah, ini adalah beberapa kandungan yang ada dalam industri. Sedangkan untuk yang kandungan metal, kandungan logam di beberapa industri dimiliki oleh beberapa industri, contoh seperti industri pembuatan pupuk, mesti ada kadmium, kromium, zinc, merkuri, dan lainnya. Untuk pulp and paper ada kromium, karbon, lead, Pb, nikel, dan zinc. Dan untuk tekstil dan tanning, tekstil dan juga untuk pewarnaan itu ada kromium dan lead. Nah, sehingga dari karakteristik limbah
industri yang akan kita olah ini, maka kita akan menentukan kira-kira bagaimanakah teknologi yang tepat dalam mengolah limbah tersebut. Nah, sehingga di sini parameter ataupun karakteristik ini dinamakan adalah karakteristik kunci. Jadi namanya adalah karakteristik kunci atau key parameter ya. Key parameter. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah parameter kunci dari suatu pengolahan limbah, suatu proses industri. Contoh mungkin tadi industri susu pasti ada mengandung kandungan lemak, kandungan susu, protein, karbohidrat yang mungkin akan terikut pada air limbah. Dan juga beberapa contoh industri minyak sudah pasti ada kandungan minyaknya, ada kandungan seperti hidrokarbon, ada kandungan lain-lainnya yang akan memang sangat tinggi pada air limbah tersebut. Nah, itu adalah kunci bagaimana kita akan mengolah limbah. Contoh mungkin pada bagian pulp and paper. Bagian pulp and paper itu selain dari kromium, karbon, dan heavy metal ini, juga ada mengandung kandungan lain yang menjadi parameter kunci seperti kandungan padatan ya, partikel. Jadi biasanya di pulp and paper ini ada partikel yang dia akan terikut. Jadi partikel ini biasanya partikel-partikel besar, partikel-partikel yang kecil, ataupun fine particles, yang mana itu merupakan terikut pada proses logging atau proses penyiapan si bahan baku kayu tadi. Kenapa? Biasanya pada pulp and paper pasti ada kegiatan pencacahan ya. Pencacahan dari si kayu tadi. Maka kayu tadi akan dicacah jadi kecil-kecil baru akan dimasak. Nah, sehingga nanti ketika itu dimasak, mungkin akan ada limbah berupa partikel-partikel yang tidak terurai atau tidak termasakkan pada proses tersebut. Nah, maka limbah tadi akan masuk ke proses diipal, maka kita butuh proses tahapan awal untuk mengolah limbah-limbah tadi. Maka di sini diharapkan nanti semuanya masing-masing kelompok wajib untuk menentukan kira-kira apa sih parameter kunci ataupun karakteristik parameter kunci pada masing-masing industrinya, sehingga nanti kita akan bisa mengolah limbah sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana proses dalam pengolahan limbah industri. Nah, proses dalam pengolahan limbah industri sebenarnya hampir mirip dengan pengolahan limbah pada domestik wastewater atau pengolahan limbah domestik. Yang mana di sini pengolahan limbah industri ini tahapannya mirip dengan tahapan pengolahan limbah domestik yang mana memiliki pre-treatment, ada primary treatment, ada secondary treatment, ada tertiary treatment. Nah, tetapi pengolahan ini dia tidak akan langsung, tidak mesti, tidak wajib semua proses ini itu akan digunakan pada proses pengolahan limbah industri. Karena mungkin ada beberapa yang akan berbeda. Nah, sehingga di sini untuk penentuan proses pengolahan limbah industri ini akan berkaitan dengan karakteristik tadi. Karakteristik limbah tadi. Bagaimanakah karakteristik limbah tadi? Karena kita akan menentukan teknologi yang digunakan pada masing-masing tahapan ini, itu ada berdasarkan karakteristik. Sehingga nanti ketika karakteristiknya tadi adalah mengandung kandungan logam, maka kita butuh tertiary treatment. Sedangkan kalau untuk limbah, mungkin limbah domestik ataupun limbah agriculture, ataupun limbah dari mungkin contoh pengolahan limbah untuk industri daging, itu rata-rata tidak menggunakan tertiary treatment. Tapi di tahap awal mereka butuh beberapa proses yang agak cukup ketat seperti itu. Maka di sini penentuannya diharapkan teman-teman semua mempertimbangkan bagaimana karakteristik yang ada di masing-masing air limbah industri yang telah dibagikan kemarin. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah untuk proses pre-treatment, yang mana proses pre-treatment ini merupakan proses tahapan awal kita akan mengolah
limbah tadi, yang mana kita harus mempertimbangkan beberapa kriteria berikut. Yang pertama adalah partikel yang jadi untuk inti dari pretreatment ini adalah mempersiapkan air limbah itu untuk bisa masuk ataupun cocok untuk kriteria selanjutnya, kriteria pengolahan selanjutnya untuk di primary treatment ataupun di secondary treatment. Nah, di sini untuk yang bagian apa namanya, yang bagian primary treatment ini rata-rata tujuannya adalah untuk mengolah kandungan padatan partikel-partikel besar ataupun minyak dan lemak, pH, adjust atau mengkondisikan pH lautan juga temperatur lautan serta ada tidaknya kandungan warna. Nah, sehingga di sini dari keempat parameter ini, kita akan menentukan kira-kira dalam air limbah itu mengandung apa saja. Apakah hanya mengandung partikel dan koloid, ataukah memiliki debit limbah yang memiliki pH-nya yang rendah, atau memiliki temperatur yang tinggi, atau memiliki oil and grease. Nah, sekarang sini, jadi ini parameter awal, parameter kunci, salah satu parameter kunci yang kita pertimbangkan nanti di tahap awal. Jadi tahap untuk pretreatment ini. Contoh, ketika mereka memiliki partikel besar dan koloid, maka kita butuh beberapa proses seperti screening. Kita butuh screening mungkin dari settingan kasar, settingan halus kita gunakan. Jadi mulai dari coarse screen sampai ke fine screen, terus lanjutkan dengan grade removal. Dan jika ada kandungan padatan, kandungan suspended solid yang besar akan masuk ke proses selanjutnya. Nah, di sini atau contoh tadi untuk industri yang banyak mengandung minyak dan lemak, maka kita tetap menggunakan beberapa pretreatment seperti screening dan oil and grease removal, terus dan itu baru nanti masuk ke equalization tank dan pumping. Sehingga di sini untuk proses di pretreatment maka harus pertimbangkan bagaimanakah karakteristik fisika si limbah. Oke, yang pasti adalah setelah kegiatan screening ataupun di grade chamber, itu pasti kita akan masukkan ke bak equalisasi. Yang mana bak equalisasi ini kita gunakan untuk menampung limbah sementara sebelum dipompakan masuk ke proses selanjutnya. Jadi prosesnya adalah tadi mulai dari masuk, nanti ada screening. Jadi screening bisa ada dua, bisa screening yang bisa screening secara coarse screen dan juga ini menggunakan fine screen, kemudian dia masuk ke proses nanti grade chamber. Grade chamber dan nanti baru bak equalisasi ya. Bak equalisasi dan pompa. Oke. Nah, sekarang di sini untuk proses pada pretreatment ini kita akan tentukan berdasarkan dari karakteristik fisika pada suatu aliran air limbah nantinya. Jadi bisa menggunakan screen ini atau menggunakan grease removal atau adjust pH dan temperatur, nanti tergantung dari karakteristik limbah yang telah dicari. Nah, maka di sini nanti masing-masing kelompok itu diwajibkan untuk mencari ulang karakteristik air limbah berdasarkan beberapa referensi dari jurnal. Jadi untuk memastikan lebih komplit, misalkan nanti cari dulu referensinya karakteristik air limbah seperti apa dari beberapa jurnal. Oke, ini adalah pada proses primary treatment ya. Nah, pada proses untuk primary treatment ini tujuan intinya adalah kita akan menghilangkan kandungan yang lebih kecil sekali, itu adalah suspended solid ataupun menghilangkan kandungan dissolved solid atau kandungan organic solid. Nah, di sini untuk kegiatan primary treatment di sini rata-rata kita menggunakan teknologi yang sama seperti pada primary treatment untuk limbah domestik, itu menggunakan proses sedimentasi. Sedimentasi berupa
berupa clarifier. Oke, menggunakan clarifier baik itu circular clarifier ataupun uh, rectangular clarifier. Yang kedua adalah jika kandungan solid itu, kandungan susu solid atau kandungan susu solid itu cukup tinggi, maka kita bisa menggunakan proses koagulasi, flokulasi untuk meningkatkan removal si kandungan solid tersebut. Maka sini kita bisa tambahkan beberapa koagulasi, flokulasi, baru nanti terakhir sedimentasi. Nah, maka di sini kegiatan untuk primary treatment ini tergantung dari bagaimanakah karakteristik dari kandungan solid pada kandungan solid dan juga diesel solid pada suatu air limbah industri. Oke, lanjut di sini untuk teknologi secondary treatment. Nah, secondary treatment ini sangat tergantung dari bagaimanakah salah satu key parameter ataupun parameter kunci dari si air limbah tadi. Nah, jika parameter kunci itu berupa kandungan BOD dan COD itu masih masuk sekitar 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 0,1 hingga 0,4 itu masih oke. Jadi rasio antara BOD dan COD itu masih aman atau minimal kandungan COD itu sekitar 3 kali dari kandungan BOD masih oke. 3 sampai 4 kali dari kandungan BOD itu masih oke. Nah, sedangkan jika kandungan COD-nya itu sangat tinggi, mungkin bisa puluhan ribu, sedangkan kandungan BOD itu hanya sekitar 1000, maka ini sangat kecil potensial untuk sangat kecil potensi untuk penggunaan proses pengolahan di secondary treatment menggunakan proses mikrobiologi. Nah, seperti kita ketahui rata-rata pada proses secondary treatment ini itu rata-rata kebanyakan menggunakan prinsip menggunakan teknologi mikrobiologi atau prinsip mikrobiologi seperti konvensional active sludge ataupun oxidation ditch, MBBR dan lainnya. Nah, sehingga di sini ketika kita ingin mempertimbangkan kira-kira teknologi secondary treatment apa yang cocok, maka harus pertimbangkan dulu bagaimanakah karakteristik jumlah rasio antara BOD dan COD itu wajib sekitar 0,1 hingga 0,4 atau paling maksimal kandungan COD itu 4 kali kandungan dari BOD. Yang kedua kandungan anorganik. Nah, karena kandungan anorganik ini kandungan yang tidak bisa kita olah menggunakan mikrobiologi. Sehingga eh, di sini untuk limbah yang mengandung kandungan tinggi anorganik, contoh seperti mengandung ion, mengandung logam, mengandung yang itu, maka senyawa-senyawa ini tidak bisa kita olah menggunakan mikrobiologi. Nah, biasanya kita menggunakan proses lainnya. Tergantung dari apa kandungan yang dominan pada limbah tersebut. Contoh menggunakan untuk ketika kita biasanya mengandung logam yang tinggi, maka kita akan proses menggunakan proses yang lain untuk removal logam. Atau mengandung kandungan organik berupa ion-ion yang tinggi, maka kita akan olah menggunakan proses untuk removal ion. Sehingga di sini untuk pengolahan limbah industri, secondary treatment memiliki opsi yang cukup luas untuk digunakan berdasarkan dari karakteristik tadi. Oleh karena itu, rekan-rekan semua diharapkan untuk mencari, mengidentifikasi kembali kira-kira bagaimanakah key parameter karakteristik influence yang memang harus kita hilangkan berdasarkan industri yang telah dibagikan. Nah, di sini untuk kandidat teknologi organic removal kita menghilangkan organik bisa menggunakan tadi CAS, conventional active sludge menggunakan aerotic lagoon, MBBR, MBR, oxidation ditch dan lainnya. Nah, sedangkan atau bisa menggunakan beberapa teknologi advance yang memang saat ini sudah mulai dijual banyak di pasaran di Indonesia untuk proses industri. Oke. Nah, contoh lanjut adalah untuk teknologi yang lain secondary treatment berupa anorganic removal, maka di sini untuk anorganic removal ini kita akan pertimbangkan bagaimanakah karakteristik tadi, apa kita bisa menghilangkan menggunakan teknologi menggunakan prinsip ataupun metode fisika atau metode kimia. Nah, di sini untuk prinsip metode untuk fisika ada berupa adsorpsi, ada berupa ion exchange, koagulasi, flokulasi, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kimia itu ada berupa oksidasi, ozonisasi,
chemical process, electrochemical process, Fenton process, dan lainnya. Nah, sehingga di sini untuk proses removal pada kandungan anorganik ini akan ditentukan dari karakteristik limbah yang harus kita hilangkan tadi. Oke. Nah, sini ada beberapa overview dari kandungan dari air limbah pada suatu industri. Jadi kira-kira kandungannya apa saja? Contoh seperti organik, jadi bisa dihilangkan menggunakan sedimentasi, absorpsi, stabilisasi, hidrolisis, dan lainnya. Untuk stabil geode menggunakan absorpsi bisa, stabilisasi satu bisa, atau menggunakan mikrobiologi yang lebih murah. Jadi sehingga di sini kita tidak bisa kita juga harus mempertimbangkan bagaimana biaya yang akan kita gunakan untuk yang kita keluarkan untuk mendesain atau menginstalasi suatu bank limbah. Dan tentu untuk kandungan koloid atau solid ya, solid berupa kandungan core solid bisa screening, sistem solid bisa sedimentasi, absorpsi, dan lain-lainnya. Dan nitrogen bisa menggunakan seperti amonifikasi, nitrifikasi, dan lainnya. Nah, sehingga di sini untuk proses ini akan kita gunakan berdasarkan bagaimanakah key parameter dalam suatu air limbah dari proses industri yang tadi bagikan kemarin. Oke. Lanjut adalah proses tertiary treatment. Nah, sebenarnya untuk pengolahan lanjutan ketika kita telah menyelesaikan proses secondary treatment, maka ada proses lanjutan. Nah, biasanya secondary treatment ini biasanya selain dari proses intinya pasti ada proses pemisahan. Oke. Jadi kalau kita balik ke bagian secondary treatment ini ada proses inti, oke, ada proses pemisahan. Oke. Sehingga sini di proses pemisahan ini, proses inti ini, proses pemisahan yang bagus itu akan dikirim ke bagian tertiary treatment ataupun proses lanjutan. Sedangkan untuk hasil yang terpisah, contoh mungkin seperti partikel, serat yang terpisah akan kita kirim ke setelah treatment. Nah, kita akan di sini akan membahas mengenai air yang telah bersih tadi, itu kita akan gimanakan. Jadi pada proses treatment ini ada inti reaktornya ataupun inti prosesnya, ada proses pemisahan di clarifier dan lain-lainnya. Oke. Nah, sini untuk yang tertiary treatment ini pengolahannya itu kita tergantung dari target effluent yang akan kita gunakan. Rata-rata dalam suatu industri air limbah itu rata-rata tidak langsung dibuang. Tidak seperti air limbah air limbah domestik. Air limbah domestik rata-rata hampir 80 sampai 70 hingga 80% air limbah itu akan dibuang ke lingkungan. Nah, sedangkan untuk industri itu tidak semua akan dibuang karena pertama adalah sesuai dengan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2021 bahwasanya setiap industri diminta untuk melakukan kegiatan reuse ataupun recycle wastewater. Dan juga kedua adalah biasanya pada industri tersebut rata-rata mereka pasti membutuhkan air yang mana air ini akan dikenakan cas yang cukup tinggi jika menggunakan dari sumber alam, contoh seperti dari sungai, dari groundwater, dan lain-lainnya. Nah, sehingga di sini rata-rata effluent yang dihasilkan itu akan digunakan untuk proses menunjang proses lainnya. Contoh menggunakan tadi proses produksi ya. Ditunjang untuk proses produksi, kemudian proses unit utilitas kemarin. Oke. Nah, sehingga di sini untuk proses ini maka kita akan melihat bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan apa yang digunakan dari si effluent tadi. Kalau kita menggunakan untuk proses produksi ataupun utilitas, maka kita membutuhkan si unit tertiary treatment ini. Nah, sedangkan jika tidak digunakan, itu akan kita tambahkan proses tertiary treatment berupa disinfeksi seperti itu. Nah, sehingga di sini rata-rata untuk industri itulah air limbah itu akan digunakan untuk menunjang proses produksi ya rata-rata. Sehingga di sini kita asumsi bahwa dalam suatu pengolahan air limbah industri, maka airnya akan digunakan kembali untuk menunjang proses produksi atau menunjang proses unit utilitas. Oke, di sini untuk teknologinya
maka untuk kegiatan recycle ataupun reuse water untuk digunakan proses utilitas atau produksi, maka kita membutuhkan membran filtrasi untuk di tertiary treatment. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa saja teknologi yang bisa digunakan untuk membran filtrasi berdasarkan unit, berdasarkan target reuse water yang digunakan. Nah, lanjut adalah mengenai sludge treatment. Nah, tadi rata-rata dari hasil primary treatment dan juga secondary treatment itu akan ada sludge yang dihasilkan. Nah, sludge ini sludge pada industri pengolahan limbah industri itu rata-rata tidak boleh dibuang ke lingkungan ataupun dibuang ke dibuang ke TPA atau tempat lain. Dan karena apa? Karena rata-rata limbah sludge dari proses industri itu dianggap sebagai limbah B3. Kenapa limbah B3? Karena dimungkinkan memiliki kandungan logam, kandungan toksik yang terikut pada yang terakumulasi dalam sludge sehingga situ kita tidak boleh mengolah. Nah, sekarang di sini industri itu mereka memiliki opsi mereka memanage si limbah padatnya, sludge-nya, atau mereka kirim ke pihak ketiga. Nah, kalau industri ingin mengolah sludge-nya, maka mereka wajib memiliki izin untuk pengolahan limbah B3. Nah, jika tidak ada, maka mereka hanya boleh menampung, memanage limbah sludge-nya, dan baru akan dikirim ke pihak ketiga untuk diolah. Seperti itu. Nah, jadi kenapa sludge pada limbah industri itu tidak bisa kita kirim, tidak bisa dibuang ke lingkungan atau menjadi untuk pelapis pada TPA itu karena tadi mengandung kandungan kimia yang toksik dan juga mengandung logam dari proses pemisahan tadi. Pemisahan pada proses baik di primary treatment ataupun di secondary treatment. Yang kedua adalah untuk kandungan teknologi ini rata-rata kandungan teknologi yang digunakan pada limbah industri pengolahan sludge ini hampir sama dengan teknologi yang digunakan pada pengolahan sludge di IPAL domestik. Mereka hampir sama teknologinya dan prosesnya, hanya saja kalau limbah domestik sludge itu bisa kita gunakan contoh untuk pupuk, untuk pelapisan TPA dan lainnya. Sedangkan untuk limbah industri tidak bisa digunakan. Ini ada beberapa alur untuk pengolahan sludge treatment. Jadi rata-rata dari sludge yang berasal dari primary treatment dan juga secondary treatment itu kita tampung terlebih dahulu di sludge tank, yang kita masukkan ke thickening, kita akan kentalkan dan kita samakan beban pengolahannya, baru masuk ke stabilisasi. Nah, di stabilisasi ini kita akan menggunakan proses proses digestion. Oke, proses digester, menggunakan alat digester untuk mengambil, mereklaim beberapa sumber energi yang bisa kita gunakan seperti amonia, kandungan energi dan kandungan lainnya. Yang kedua adalah kita proses dewatering, kita akan hilangkan kandungan airnya sehingga akan dapatkan si sludge yang cukup kering dan baru akan kita keringkan. Nah, sehingga di sini untuk proses sludge treatment ini itu kita akan bisa mengikuti pada proses alur yang digunakan pada sludge treatment pada IPAL domestik atau WTP. Oke. Nah, sehingga di sini untuk kegiatan-kegiatan desain dari proses masing-masing teknologi baik dari pre-treatment, kemudian primary treatment, secondary treatment, kemudian dan juga sludge treatment ini masih erat kaitannya dengan pengolahan pada IPAL domestik kemarin yang kita telah ambil pada semester sebelumnya, semester 6. Sehingga di sini untuk proses desainnya itu kurang lebih mirip dengan proses desain yang ada di kereta desain dan juga proses desainnya yang mirip dengan pengolahan limbah domestik kemarin. Oke, kecuali tadi bagian secondary treatment itu ada proses yang menggunakan anorganik, maka proses desain pada anorganik ini akan berbeda caranya. Nanti kita akan lihat, kita sama-sama pelajari bagaimana untuk cara mendesain kandungan secondary treatment untuk removal secara fisika ataupun kimia. Jadi intinya
untuk proses desain bagian pre-treatment, secondary treatment, ada primary treatment, secondary treatment secara biologis, serta side treatment itu tidak akan diulang kembali prosesnya karena tinggal nanti silakan lihat kembali di materi PIPAL atau materi pengolahan limbah domestik. Oke. Nah, kemudian adalah nah sini adalah bagaimana konsep untuk memilih teknologi IPAL tadi. Oke. Nah, sini kita akan memilih kira-kira bagaimanakah teknologi yang kita gunakan untuk pengolahan air limbah industri. Nah, di sini kita akan mempertimbangkan tadi key parameter yang akan menjadi kunci dalam pengolahan limbah industri. Tadi ada contoh bagaimanakah parameter fisikanya seperti temperatur, kemudian kandungan partikel solid, kandungan koloid, dan kandungan pH dan lainnya. Ini adalah parameter kunci lainnya untuk di bagian secondary treatment, apakah dia mengandung kandungan organik atau kandungan anorganik. Dan tadi rasio BDO-COD untuk menentukan dia untuk pengolahan mikrobiologi atau tidak, dan kandungan toksik kimikal serta trace elemen metal ataupun inorganik. Nah, sehingga di sini jika ada suatu air limbah mengandung toksik kimikal, ini akan sangat berbahaya dalam pengolahan limbah industri, terutama yang menggunakan mikrobiologi. Ketika ada suatu toksik kimikal masuk ke dalam IPAL, maka toksik kimikal ini akan membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam secondary treatment, maka ini harus kita hindari. Karena itu rata-rata memang pada satu industri akan ada namanya baku mutu influent. Bagaimanakah karakteristik influent yang wajib masuk di bagian masuk ke limbah industri. Nah, jika ada kandungan toksik dari beberapa proses, maka kandungan toksik ini akan kita hilangkan dari sumbernya tadi. Ini kita hilangkan dari sumbernya, bagaimanakah untuk removal toxic chemical yang berasal dari sumber. Sehingga nanti kita bisa dapatkan air limbah yang lebih safe masuk ke IPAL. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara memilih teknologi tadi. Nah, di sini ada beberapa teknologi, ini adalah tahapan dalam memilih teknologi air limbah industri. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan tadi karakteristik air limbah tadi. Jadi karakteristik air limbah kita tentukan terlebih dahulu. Kita tentukan yang kita menentukan goal dari effluent yang akan digunakan. Nah, kira-kira effluent ini akan digunakan apa? Dan adalah bagaimanakah baku mutu yang akan digunakan pada effluent tersebut. Ini ada baku mutunya apa? Dan kita akan mengevaluasi effluent treatment. Kita akan gunakan effluent treatment ini akan digunakan untuk apa? Jadi kira-kira teknologinya apa? Dan proses recovery yang mungkin digunakan. Contoh mungkin pada saat proses di bagian pre-treatment, pada bagian pre-treatment itu terutama pada industri minyak, industri peternakan, itu kita bisa mengambil beberapa minyak dan lemak yang bisa digunakan kembali, terutama di bagian oil and gas ya. Industri oil and gas ketika di bagian pre-treatment kita ada pemisahan oil and grease. Nah, oil and grease tadi bisa kita recovery, kita ambil kembali. Oke. Nah, sehingga nanti beberapa potensi untuk minimisasi limbah ataupun pollution prevention kita bisa lakukan di bagian IPAL. Kedua adalah list method of pollutant removal. Jadi kita akan membuat list kira-kira metode apa yang digunakan untuk removal atau pengolahan limbah industri tersebut. Yang kedua adalah kita akan mengevaluasi metode, proses, material, dan juga proses. Jadi kita akan setelah kita tadi menulis metode tadi, kita akan mengecek material dan proses pengolahannya seperti apa, baik di bagian pre-treatment, bagian primary treatment, secondary treatment, juga proses di tertiary treatment. Oke, sehingga nanti di sini dari karakteristik yang ada, kemudian target effluentnya apa, kemudian teknologinya apa, removal seperti apa, baru kita akan membuat evaluasi. Nah, setelah kita membuat evaluasi, maka kita akan menentukan kira-kira teknologi apa yang akan kita gunakan di masing-masing. Tadi pre-treatment-nya apa, kemudian bagian primary treatment-nya apa, dan secondary treatment-nya apa, sampai ke tertiary treatment.
Maka di sini ini adalah pengolahan limbah pertama atau primary treatment, pre-treatment, pengolahan limbah kedua primary treatment, dan pengolahan limbah ketiga adalah secondary treatment. Oke, setelah ini kita dapat semua sudah oke, maka kita akan mempertimbangkan dari segi ekonomi apakah bagaimana biaya yang akan kita keluarkan untuk proses pengolahan limbah industri tadi. Jadi mungkin contoh di bagian pre-treatment ada beberapa kan teknologi kita bisa seleksi mana yang lebih efisien dalam removalnya, mana energi yang lebih kecil yang dibutuhkan, dan bagaimanakah biaya akhir yang dibutuhkan untuk prosesnya tadi. Nah, tadi nanti kita akan bisa tentukan berdasarkan dari kriteria pada masing-masing teknologi tadi dan juga kriteria desain maksudnya. Ini adalah mengevaluasi dari tekno dan ekonomi efektivitas, bagaimana mengevaluasi dari segi teknologi dan juga nilai ekonomi serta aktivitas teknologi tadi. Dan contoh mungkin bagian secondary treatment dari beberapa teknologi yang digunakan untuk dengan metode mikrobiologi, manakah yang memiliki teknologi yang lebih applicable, yang lebih mudah digunakan, tetapi lebih ekonomis, lebih murah, dan juga lebih efektif. Nah, sekarang sini untuk proses ini semua akan kita evaluasi, baru kita tentukan teknologinya apa. Oke. Nah, sehingga di sini untuk mempermudah kedua ini, maka kita akan melakukan kegiatan melakukan kegiatan seleksi untuk teknologi, terutama teknologi secondary dan juga tertiary treatment. Untuk teknologi primary bisa juga digunakan bisa menggunakan metode scoring dan juga SWOT ini. Nah, di sini ada dua metode yang biasa kita gunakan pada pengolahan air limbah domestik PIPAL kemarin ya. Jadi baik di kelas saya ataupun di awal sama kita menggunakan dua metode scoring ataupun SWOT. Nah, nanti bisa digunakan masing-masing misalkan menggunakan metode scoring atau metode SWOT untuk memilih teknologi. Nah, kriteria minimal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih teknologi di primary treatment, secondary treatment, dan juga tertiary treatment utama adalah dari karakteristik influennya seperti apa, jadi target effluentnya serta target effluent dan juga baku mutu ya, baku mutu effluentnya seperti apa, kemudian removal efisiensi terutama target utama parameter, jadi bagaimana removal efisiensi terutama untuk tadi key parameter tadi seperti apa, dan kemudian operasinya bagaimana, operasi dan maintenance, dan biaya investasi, serta biaya operasional. Jadi biaya operasional bisa dipecah dari mulai dari energi yang dibutuhkan seperti apa, kemudian juga biaya-biaya lainnya. Nanti ini adalah tambahan berupa lifetime unit, kira-kira unit yang diinstalasi pada IPA tersebut berapa lama akan bisa survive, bisa tahan digunakan. Karena nanti akan berkaitan dengan biaya operasional. Oke. Nah, ketika nanti unit tadi itu ternyata memiliki lifetime yang kecil ataupun yang pendek, maka kita butuh pergantian unit maintenance tadi. Nah, sekarang di sini kita akan melihat bagaimanakah kemudahan dalam spare part tadi. Oke. Yang kelima yang lanjutnya berupa biaya dari energi ya. Bagaimana energi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah industri nantinya. Oke. Nah, di sini silakan nanti silakan menggunakan proses ini, menggunakan kriteria ini untuk scoring ataupun menggunakan SWOT analysis untuk memilih teknologi. Jadi nanti di akhir akan saya jelaskan ada tugas kelompok yang harus dilakukan untuk pemilihan teknologi. Oke. Nah, ini adalah proses seleksi teknologi yang harus kita lakukan untuk memilih kira-kira teknologi mana yang tepat, yang baik untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah industri. Oke. Nah, ini akan saya berikan contoh untuk bagaimana kalau kita menggunakan proses scoring. Nah, ini adalah contoh kriteria yang pada teknologi PIPAL kriteria yang digunakan untuk seleksi pengolahan
limbah domestik yang bisa digunakan, tapi nanti gunakan yang tadi. Ini hanya berupa berupa uraian, berupa contoh simulasi untuk metode scoring. Oke, jadi nanti sini ada kriteria seleksi yang dari parameter tadi, yang ada beberapa tadi, silakan ditulis di sini dan membuat faktor pembobotnya. Nah, faktor pembobot ini seperti pipal kemarin, kita bisa membobot sampai 1 sampai 100, ataupun 1 sampai berapa, asalkan di total semua. Mungkin bisa 100, bisa 50, bisa 25, bisa berapa. Asal ini adalah tertera ini berapa bobotnya, masing-masing ini berapa bobotnya, dan nanti akan ditotal di bawahnya adalah bisa sampai 100%. Oke, 100 ya. Oke. Nah, kemudian adalah di sini baru nanti teknologi tadi. Jadi untuk teknologi, contoh untuk bagian teknologi primary treatment, atau langsung aja untuk teknologi secondary treatment. Oke, secondary treatment. Pada teknologi secondary treatment ini, kalau memiliki beberapa teknologi, silakan itu kalian list minimal 4 teknologi yang memang mampu mengolah parameter yang kita inginkan, kita buang tadi. Nah, kemudian tolong cari kriteria pada masing-masing sesuai dengan kriteria yang di atas tadi. Jadi cari berapakah skor. Jadi dari sini kriteria ini kalian cari, saya cari nanti berapakah skornya 1 sampai 5. Jadi nanti ada skornya 1 sampai 5. Nah, skor ini semakin kecil atau semakin besar tergantung dari referensi yang digunakan. Nah, sekarang sini untuk penentuan skor ini maka wajib menggunakan referensi. Nah, referensi ini bisa diambil dari referensi jurnal ataupun referensi buku. Rata-rata referensi jurnal lebih baik karena sudah jelas kriterianya. Nah, contoh di sini tadi, contoh sini mungkin menggunakan teknologi yang bagian cas. Oke. Oke. Nah, cas ini ternyata dia bisa menghilangkan kandungan. Sini ada cas, jadi nanti pembandingnya dengan teknologi yang sejenis. Jadi tidak boleh membandingkan cross teknologi. Contoh teknologi untuk yang organik dengan teknologi yang organik, tidak boleh. Jadi harus sesama kelompoknya. Jadi contoh cas, kemudian MBR, MBBR. Oke, MBR. Oke, di sini nanti jangan dibuat nanti contoh kriteria influennya apakah mampu untuk yang cas, kalau dia mampu contoh 5. Mana mampu untuk organik ini juga 5 seperti itu. Dan target influennya apakah dia dapat memenuhi target influen, contoh dari IPAL ini, air limbah yang telah diolah itu akan digunakan di proses produksi ataupun proses utilitas. Maka kita membutuhkan kualitas air yang lebih baik, yang lebih tinggi. Maka sih nanti saya akan cari kembali referensi untuk baku mutu limbah untuk masing-masing tadi, baik dia berupa limbah proses ataupun limbah untuk proses produksi ataupun utilitas. Contoh mungkin cas hanya tidak terlalu tinggi karena masih mengandung kandungan organik, mengandung kandungan TSS, maka nilai menjadi 3. Nah, ini dari referensi cari. Kemudian MBBR ternyata dia memiliki kualitas yang sangat baik, memenuhi baku mutu untuk proses reuse water, maka dinamakan naikkan 5. Jadi ini nilai scoring ini 1 sampai 5 ditentukan berdasarkan referensi yang telah kalian baca, yang kalian cari berdasarkan dari jurnal ataupun dari referensi buku lainnya. Oke. Nah, ini digunakan untuk memilih teknologi pada secondary treatment dan juga bagian tertiary treatment. Oke. Seperti itu. Jadi ini untuk seleksi ini silakan nanti menggunakan scoring ini atau menggunakan source, menggunakan tabel baik itu kelemahan, strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Ya, jadi sesuai dengan yang pernah diajarkan pada materi PIPAL sebelumnya. Oke,
ini adalah lanjut, kita akan masuk ke studi kasus. Nah, ini ada contoh studi kasus yang ada. Jadi ini adalah contoh pengolahan limbah. Jadi, contoh untuk sumber air limbah pada industri kimia, industri farmasi, yang mana di sini ada beberapa sumber limbahnya dari proses produksi di sini, dan ada proses untuk mengurangi kandungan-kandungan tertentu, contoh menggunakan reverse osmosis, menggunakan softener, dan filtrasi, maka ini baru masuk, semuanya akan dikirim ke proses WTP. Nah, ini saya bilang tadi, ketika kita tadi ingin ingin mengolah air limbah, maka suatu industri tadi itu harus memiliki baku mutu karakteristik influen yang harus mereka tentukan di awal. Karena ini akan mempengaruhi kualitas si limbah nantinya. Ketika tadi ada kandungan toksik, maka wajib dilakukan di awal untuk removalnya. Kemudian adalah jika ada kandungan-kandungan yang mengandung ion, maka bisa gunakan untuk softener untuk bisa menstabilkannya, atau mungkin reverse osmosis untuk menghilangkannya. Jadi di sini bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena debit yang akan dikeluarkan itu lebih kecil daripada kita mengolah di tahap WTP, tahap IPAL, maka akan memiliki debit yang lebih besar dan memiliki biaya yang lebih besar. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada beberapa, jadi ada proses dalam proses produksi, ada proses pengolahan di awal, dan air limbah lainnya itu sisanya akan dikirimkan di proses produksi. Ini proses, biasanya proses ini adalah proses untuk unit utilitas. Jadi unit utilitas ini memiliki recycle water tersendiri, yang mana itu akan dikirimkan air treated waternya masuk ke proses produksi. Nah, sedangkan nanti sisanya baru masuk ke proses air limbah. Oke. Nah, sini atau beberapa tadi air limbah yang memiliki karakteristik yang khusus itu bisa dihilangkan di awal. Jadi di sini ini setelah dari ini, maka akan masuk ke bak penampung pertama untuk dipompakan masuk ke WTP dan diolah di menggunakan beberapa teknologi. Oke. Nah, ini adalah teknologi yang digunakan pada proses industri tadi. Mohon maaf. Ini ada teknologi yang digunakan, mulai dari bak penampungan yang dikirim ke bak neutralisasi, mereka harus dinetralkan, harus distabilkan pH-nya, dan masuk ke proses mohon maaf, ini saya cek dulu. Oke, dari screen, ya benar, dari screen, dari inlet screening, kemudian masuk bak equalisasi dan dikirimkan ke sini ke bagian neutralisasi dan dikirim ke bak aerasi untuk teknologi secondary treatment-nya. Sehingga di sini untuk proses pretreatment-nya adalah menggunakan neutralisasi ya. Mereka harus dinetralkan dan juga di-adjust pH-nya. Sedangkan di sini tidak ada proses primary treatment. Nah, ini masuk ke secondary treatment berupa aerasi dan clarifier, terus dikirim ke koagulasi kembali untuk dihilangkan kandungan solid lainnya, terus masuk ke tertiary treatment berupa mangan filter, kapal filter, dan ultrafiltrasi dan ultraviolet. Oke, sehingga di sini bisa kelihatan ini adalah tadi proses pre-treatment ya. Terus ya. Pre-treatment adalah proses secondary treatment. Sampai di sini, dan masih masuk kategori secondary treatment, baru masuk ke tertiary treatment. Oke. Nah, sehingga di sini proses tadi, maka kita akan pecah-pecah berdasarkan dari karakteristik influen yang akan kita gunakan. Oleh karena itu nanti di sini silakan ditentukan bagaimanakah influennya, bagaimanakah baku mutu air limbah yang akan diolah, influen seperti apa. Oke. Nah, setelah itu baru masuk nanti bagian slide treatment-nya, itu akan mengolah beberapa sludge yang akan dihasilkan dari proses baik di clarifier ataupun proses sludge di primary treatment. Oke. Itu baru masuk ke tangki dan baru akan dikirim. Oke. Maka di sini rata-rata air tadi akan tidak langsung dibuang,
malah digunakan untuk proses produksi, kemudian di discharge ke groundwater dan lain-lainnya. Oke, maka di sini ini adalah contoh untuk pengolahan limbah pada suatu industri farmasi. Nah, tetapi di sini masih ada beberapa kendala. Contoh mungkin rata-rata teknologi ini masih belum cukup untuk mengolah zat warna. Zat warna dari beberapa proses pembuatan obat itu masih ter apa namanya masih masih ada. Oke. Nah, ini adalah jadi untuk tugas pengganti absensi pada hari ini adalah silakan dibuatkan pertama adalah setiap orang setiap mahasiswa wajib menyimak materi hingga selesai tanpa ada jeda karena akan saya cek di Punopto siapa yang menyimak sampai selesai. Bagi yang tidak menyimak sampai selesai maka akan tidak ada absensi. Yang kedua adalah membuat rangkuman berdasarkan materi ini minimal 2 halaman A4 dan dikumpulkan di classroom. Nah, ini harus diselesaikan paling maksimal besok. Sedangkan untuk materi ini ada tugas kelompok. Tugas kelompok di sini adalah yang pertama adalah mencari dan mendetailkan karakteristik air limbah dari beberapa sumber, terutama di jurnal internasional. Jadi karakteristik yang kemarin tolong lebih detailkan kembali dari beberapa jurnal. Nanti silakan dari beberapa jurnal itu kalian satukan, kalian buat range kira-kira berapakah karakteristik air limbah dari referensi tersebut, minimal sekitar 5 jurnal. Jadi 5 jurnal tentukan kira-kira apa karakteristik dari masing-masing industri yang tadi bagikan sebelumnya. Yang kedua adalah membuat draft alur proses pengolahan air limbah industri berdasarkan karakteristik yang telah diketahui, atau bisa mencari kira-kira bagaimana proses pengolahan limbah dari referensi yang ada juga boleh. Nah, untuk yang proses dari referensi ini silakan dimuatkan referensinya apa. Yang ketiga adalah membuat tadi scoring untuk pengembangan teknologi, baik terutama di bagian secondary treatment dan juga bagian tertiary treatment berdasarkan karakteristik. Nah, ini saya akan menggunakan kriteria pemilihan minimal menggunakan scoring atau SWOT untuk memilih teknologi tadi yang mempertimbangkan. Jadi jika menggunakan scoring maka mempertimbangkan faktor bobotnya tadi, saya akan dibuat faktor bobotnya sekitar bisa 100, bisa 50 atau berapa. Yang kedua adalah membuat kriteria per teknologi berdasarkan referensi jurnal. Nah, sehingga di sini untuk membuat kriteria per teknologi ini dicari berdasarkan referensi jurnal yang sesuai dengan kriteria yang kita buat tadi. Itu cari kira-kira nilainya berapa berdasarkan jurnal. Oke, ini adalah nah, sehingga di sini semua referensi jurnal tadi dimasukkan dalam laporan, jadi dibuat dalam bentuk laporan. Sehingga nanti kita akan bahas minggu depan, nanti akan kita presentasikan di depan. Jadi minggu depan kita akan membahas semua ini untuk minggu depan. Oke, saya rasa untuk hari ini semoga bisa disimak dan juga dipahamin. Semoga untuk bisa memaksimalkan proses desain pengolahan limbah industri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.